Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema harga sembako masih tinggi, dan kita masih bersama dengan narasumber kita Bapak Anjori Tawakal. Nah, kita ada di segmen terakhir nih Pak, dan saya penasaran salah satu yang Bapak sampaikan di segmen sebelumnya tadi ada 4K itu kan Pak. Keterjangkauan harga, ketersediaan produk, kemudahan kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Nah, dari 4K ini di Bengkulu ini yang mana nih yang paling menjadi problem ataupun permasalahan utama sehingga inflasi naik dan daya beli masyarakat juga semakin berkurang? Itu apa Pak kalau di Bengkulu? Biasanya rata-rata masing daerahnya hampir mirip, yaitu ketersediaan produknya. Nah, karena kadang-kadang harganya ada tapi barangnya kurang. Nah, otomatis kan permintaan tinggi. Nah, ini makanya untuk itu pemerintah daerah memastikan betul terkait dengan sembako ini. Produk-produk tadi harus tersedia di pasar. Nah, bagaimana memastikan seperti beras. Nah, beras ini kan terkait dengan hulunya kan adalah panen di tingkat petani. Nah, bagaimana dengan kabupaten penghasil beras lokal di Bengkulu, misalnya Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, kemudian Lebong. Nah, ini harus dilihat ini kita ketersediaan beras, dan ini bisa dilakukan oleh Dinas Badan Ketahanan Pangan dan oleh Bulog. Itu beras misalnya. Kemudian cabai merah, cabai rawit ini kan terkait dengan cuaca kan. Nah, ini juga harus dipantau sehingga pasokan bulan puasa menjelang Lebaran ini betul-betul harus ada barangnya. Telur yang tadi saya sampaikan kan, telur kita ini kan Padang, dari Sumatera Barat kebanyakan kan. Nah, dengan kelancaran distribusi terhambat, itu juga harus ada antisipasi. Jadi dia kompleks sebetulnya Bapak. Iya, kompleks, sangat kompleks. Jadi rantai pasok, ya maka sistem manajemen rantai pasok ini bagi Bulog, bagi pemerintah daerah itu biasanya sudah dicarikan opsi-opsinya atau ada simulasinya. Kalau plan A tidak bisa terjadi, maka plan B, plan C dan seterusnya, sehingga ketersediaan pasokan atau produk tadi terus ada. Itu jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada ini akan pasti harga akan naik kan, barangnya tidak ada kan. Nah, itu yang biasanya masing-masing daerah memiliki. Nah, seperti DKI bukanlah penghasil ya, tetapi mereka manajemen rantai pasoknya sudah hampir sempurna ya, maka tidak ada gejolak kan. Iya, karena dia diatur oleh tata kelola pasar ya, ada pasar induk, ada pasar-pasar lain yang terus dipantau oleh tim TPID dan asosiasi pedagang pasar maupun oleh Bappenas ya, Badan Pangan Nasional tadi kan, selaku yang mengevaluasi seluruh provinsi. Nah, ini harus terus secara cermat ya, tidak bisa dianggap sepele gitu, tidak bisa dianggap enteng, sederhana, harus memang intinya ke komunikasi dan koordinasi tadi. Nah, sehingga setiap OVD, setiap stakeholder harus tahu dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Sehingga pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini betul-betul masyarakat berbelanjanya semua pasokan ada, harganya terjangkau, kemudian distribusinya lancar, kemudian semua suasana nyaman, dan itulah ekonomi yang kita harapkan, ekonomi yang akan berdampak tadi kepada inflasi tadi akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau inflasinya kita stabil, maka pertumbuhan ekonomi akan menaik biasanya. Dan juga kalau inflasi terlalu tinggi juga akan menambah jumlah orang miskin. Betul. Dan tingkat perekonomian juga jadi akan menurun. Dampaknya sangat kompleks ya. Jadi maka stabilisasi harga ini sesuatu hal yang sangat penting dan strategis dalam konteks perekonomian makro maupun mikro. Oke Bapak, ini saya sedikit penasaran nih Pak. Apakah ada kemungkinan ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab, misalkan memanfaatkan situasi karena memang ini demand-nya tinggi di pasaran, kemudian juga menjelang hari raya besar, kemungkinan akan dicari oleh masyarakat, kemudian ditahan-tahan stoknya, itu
situasi-situasi seperti itu kita Bisa hadapi juga, bisa Pak? ada, tetapi biasanya dalam era keterbukaan seperti sekarang ini informasi kan sangat cepat dan ada Satgas Pangan dan Ombudsman yang akan memantau kalau ada yang menimbun barang. Nah, yang menimbun ini kan dalam kasus spekulan kan, dia berharap kalau barangnya di pasar tidak ada, dia mau lepas dengan harga yang tinggi. Ya. Jadi ini spekulan ini tentu sudah ada yang mengawasi, ada namanya tim Satgas Pangan, itu polisi ya, sebagai pimpinannya Satgas Pangan yang beranggotakan termasuk para penyidik, jaksa, kemudian Pemda, memantau dari distributor tadi. Ya, distributor ini kan biasanya distributor lihat, nah kalau ada barang yang kau nggak jual, berarti ada sesuatu yang ingin dicari. Jadi jangan berani-berani ya Pak ya, nanti kena jangan tindak nih. mencari keuntungan di dalam kesempitan dan kesengsaraan orang lain. Apalagi ini kan bulan penuh keberkahan. Ya, Orang nyari berkah, dia nyari masalah ya Pak? Iya, ini saya pikir kecil kemungkinan, tapi ada ya kecil kemungkinan, asumsi saya kecil kemungkinan ada yang menimbun atau menstok barangnya untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Oke, terakhir pesan pada masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu Pak, terkait dengan tema kita hari ini, harga sembako masih tinggi. Yang pertama tentu kita harus merasa berbelanja dengan pola konsumsi yang normal. Jangan kita beranggapan bahwa barangnya hilang, harga naik itu karena ada sesuatu. Jadi biasa saja. Nah, pemerintah saya pikir sudah sangat memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi menstabilkan harga tadi. Dan yang ketiga akan terjadi titik equilibrium, seimbangan ya, pasokan dan permintaan tadi, sehingga masyarakat kita betul-betul bisa berbelanja, bisa memiliki daya beli, semuanya dapat. Nah, inilah saya pikir memang faktor-faktor non teknis atau di luar kemampuan manusia itu biasanya yang dari atas akan memberikan keberkahan, dan saya yakin itu semuanya orang dapat ini ya, tidak ada yang tidak berbelanja, tidak ada yang tidak mendapat keuntungan di bulan puasa ini ya. Harapan kita berdoa semoga ekonomi, situasi perekonomian kita khususnya harga naiknya tidak terlalu tinggi, kemudian daya beli masyarakat ada dan masyarakat sehat walafiat. Tadi yang di awal Bung Poso mengatakan masyarakat yang sejahtera, sehat itu ditandai dengan perekonomian yang kuat. Amin. Dan semoga ini terlaksana di Bengkulu ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio kita ya Pak, di TVRI Bengkulu. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang ada di Bengkulu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir Pak. Terima kasih sama-sama Bung Poso Siregar. Sukses selalu, sehat walafiat. Amin ya Pak. Dan akhirnya pemirsa, saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.